Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritsa Aulia Putri Huda dengan NIM 2101856. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai telenursing sebagai masa depan dunia keperawatan. Nah, yang pertama akan dibahas itu mengenai definisi dari telenursing itu sendiri. Ialah penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi untuk memberikan praktik keperawatan seperti asuhan keperawatan, pelayanan kesehatan jarak jauh. Contohnya itu mengirim faks atau pesan berupa catatan medis. Tujuannya, yang pertama memudahkan orang yang terkendala jarak jauh, lalu memberikan bantuan untuk pasien yang mempunyai kesulitan ekonomi dan transportasi untuk mengunjungi rumah sakit. Lalu yang ketiga untuk pasien lansia. Lalu untuk pasien penyakit kronis, lalu tujuan selanjutnya ialah membantu perawat di negara berkembang, dan tujuan yang terakhir ialah kolaborasi sesama perawat di seluruh dunia. Nah, lalu faktor apa aja sih yang bisa membuat telenursing ini tumbuh? Yang pertama, menurunkan biaya perawatan kesehatan. Yang kedua, terjangkaunya perawatan jarak jauh. Yang ketiga, mengatasi peningkatan kekurangan perawat. Yang keempat, efisiensi waktu. Yang kelima, menjauhkan pasien dari rumah sakit. Dan yang terakhir ialah kualitas perawatan jadi meningkat. Ada juga nih hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengoperasian telenursing ini. Yang pertama ialah masalah hukum, yaitu seperti akuntabilitas dan juga malpraktik. Lalu yang kedua, hukuman perdata dan pidana dapat dijatuhkan kepada yang melanggar hukum yang berlaku. Lalu yang terakhir, memastikan panduan protokol standar seperti praktiknya aman dan menjaga kerahasiaan data pasien. Lalu telenursing ini memiliki 8 tipe. Yang pertama ialah triage telenursing, yang kedua adalah call center service, yang ketiga konsultasi melalui secure message system, yang keempat counseling hotline service, lalu yang kelima adalah discharge planning telenursing, yang keenam ialah telehome care, yang ketujuh melalui video, dan yang terakhir ialah supportive care. Lalu ada juga manfaat dari telenursing ini. Yang pertama, manfaat untuk perawat, yaitu efisiensi jam kerja, yang kedua kepuasan dan kenyamanan kerja, dan yang terakhir ialah efektivitas biaya. Lalu manfaat untuk pasien, yang pertama menghemat ekonomi, yang kedua meningkatkan partisipasi keluarga, yang ketiga mengurangi kunjungan pasien cash, yang keempat peningkatan akses layanan kesehatan, dan yang terakhir ialah peningkatan kenyamanan pasien dan keluarga. Lalu manfaat untuk rumah sakit, yang pertama mengatasi kekurangan perawat, yang kedua peningkatan kapasitas tempat tidur, yang ketiga menghemat waktu kerja, dan yang terakhir ialah penyediaan layanan jarak jauh. Nah, lalu tantangan apa saja sih dalam telenursing ini? Yang pertama ialah kesulitan penggunaan teknologi, yang kedua risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan, yang ketiga kurangnya sentuhan terapeutik antara pasien dan juga perawat, lalu berkurangnya kualitas layanan kesehatan, dan yang terakhir ialah kegagalan teknologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai telenursing di Brazil. Dimulai pada tahun 2000 yang hasilnya menerbitkan kompetensi internasional untuk telenursing yang digunakan dalam konteks pengembangan profesional organisasi, praktik, etika, dan hukum, serta keselamatan pasien. Lalu ada juga mental hotline. Nah, ialah layanan berbasis telepon yang disalurkan langsung ke Dewan Kesehatan Distrik yang ada. Tujuannya itu, yang pertama, meningkatkan akses ke informasi tentang penyakit mental, lalu yang kedua, meningkatkan akses layanan, lalu meningkatkan kesempatan untuk intervensi diri, lalu memberikan layanan yang lancar, lalu memastikan rujukan yang tepat, dan yang terakhir ialah efisiensi pelayanan kesehatan. Kalau di Indonesia sendiri, telenursing itu belum berjalan karena belum memadai. Lalu aspeknya juga masih legal karena belum diatur oleh Undang-Undang Dasar dan juga rentan kebocoran data pasien. Di masa depan, memungkinkan banget nih adanya alat observasi yang dapat ditempatkan ke dalam tubuh pasien untuk memudahkan hasil observasi. Contohnya yang pertama ialah mendemonstrasikan sebuah alat yang berenang di dalam pena, lalu yang kedua mendemonstrasikan sebuah microchip yang ditambahkan ke dalam pil, yang nantinya pil tersebut akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk pengawasan pasien secara langsung. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.